Sendang Sengkolak di Desa Gondang, Kecamatan Pacé, Kabupaten Nganjuk, kondisinya sungguh memprihatinkan. 3 tahun yang lalu, sendang ini masih mengeluarkan sumber air yang sangat jernih di sekelilingnya, banyak ditumbuhi pepohonan rindang dan hijau. Sekarang, tumbuhan-tumbuhan yang seharusnya sebagai penyangga sumber mata air dan penghasil oksigen telah hilang. Karena memang sengaja dirusak oleh aktivitas penambang tanah uruk. Entah proyek penambangan tanah uruk tersebut resmi berizin atau bodong, yang pasti kegiatan perusakan lingkungan sangat merugikan kehidupan orang banyak. Sumber mata air mati, pepohonan tumbang, udara berubah panas, satwa hilang, persawahan kekurangan air, gegara ulah segelintir orang yang hanya untuk kepentingan pribadi. Di belakang saya ini bukti dari keangkara-murkaan dari oknum ya, yang tega untuk menghancurkan, yang tega untuk merusak lingkungan yang ada di Desa Gondang, Kecamatan Pacé ini. Ini butuh waktu cukup lama untuk mereklamasi lingkungan yang seperti ini. Kondisinya sudah rusak parah. Yang terlihat hanya bebatuan, tanah tandus, tanaman sudah hilang di sekitaran ini. Mencapai puluhan hektar di lingkungan yang ini. Ini membutuhkan perhatian dari semua pihak. Betapa menderitanya alam ini kalau terus-terusan bumi Nganjuk ini diperlakukan seperti ini. Tidak ada upaya untuk merehabilitasi lingkungan, justru merusaknya. Ini butuh perhatian dari semua pihak. Dari semua pihak, pemerintah daerah, semua yang terkait, masyarakat sekitar, peduli terhadap lingkungan adalah jawabannya. Ini adalah bukti keserakahan manusia hanya untuk kepentingan pribadi, tega menghancurkan sumber mata air, tega menghancurkan situs, tega menghancurkan lingkungan seperti ini. Bagaimana satwanya? Mereka adalah butuh hidup. Semua saya serahkan kepada semua pihak, kepada warga Nganjuk. Kalau melihat pemandangan seperti ini, bagaimana rasanya? Tegakah kita melihat pemandangan yang seperti di belakang saya ini? Panas, di sini panas sekali. Yang terlihat hanya terik matahari. Yang terasa hanya terik matahari. Yang dulunya sejuk, sekarang menjadi panas. Bekas galian sekarang menyisakan rintihan, di sana sini tersisa lubang menganga dan tandus. Bukti ancaman pada sumber mata air, Sendang Sengkolak adalah salah satunya. Bukan sekedar sumber mata air, Sendang Sengkolak memiliki legenda sangat menarik sebagai cikal bakal Desa Gondang. Sehingga, sendang yang kini tinggal cerita dijadikan punden oleh masyarakat sekitar. Keberadaannya dihormati dan diuri-uri agar selamat. Sumber mata airnya yang bersih dan jernih dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian dialirkan ke sawah-sawah untuk mengairi tanaman. Bila musim kemarau, banyak warga yang datang ke sendang ini untuk ngadem, mencari udara yang sejuk. Sendang Sengkolak ini bisa dibilang sebagai ikon Desa Gondang dan asal-muasal. Karena Sendang Sengkolak dulu posisinya sangat rindang, Pak, sangat asri sekali. Sangat segar sekali udaranya di daerah sini. Dan sangat indah, hijau, dan banyak sekali tumbuhan yang tumbuh di daerah sini. Terus kondisi sumbernya seperti apa? Kondisi sumbernya sangat bagus sekali, Pak. Airnya juga sangat jernih dan sangat segar sekali.
dan dimanfaatkan untuk para petani dan peternak yang mengembala di daerah sini. Sumbernya itu keluar dari mana Mas? Sumbernya keluar dari dalam, Pak. Jadi entah gimana, itu sumbernya itu di dalam keluar sendiri, dan limbah dulu itu sebenarnya nggak pernah kering, Pak. Baik itu di musim kemarau maupun di musim hujan. Jadi tetap ada airnya. Kondisi mati ini sejak kapan Mas? Kondisi mati ini bisa dibilang karena ya mungkin Pak ya, karena adanya proyek penambangan ini, Pak, akhirnya kan mungkin memutus alur atau jalur air, Pak. Ini kurang lebih, Pak, saya juga untuk pastinya saya juga nggak tahu, mungkin antara sekitar 2-3 tahunan, Pak. Tapi yang jelas dulu ini dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari Mas ya? Ya betul, Pak, karena orang-orang sini dulu kan sangat kesulitan air, otomatis mereka pasti ngambil airnya di sini. Selain buat air minum, juga buat ternak, Pak. Di sini kan ada semacam cekungan-cekungan atau tempat-tempat untuk minum khusus untuk manusianya, dan di sana tuh ada cekungan buat air minum buat ternak yang menggembala di daerah sini. Kondisi kerusakan lingkungan ini seperti apa Mas setelah ada aktivitas penambangan? Ya gimana, Pak, dikira sepertinya juga sangat parah sih, Pak. Karena ya itu, yang dulunya di sini tetap ada sumber mata airnya, sekarang kering kerontang, tidak ada air sedikit pun. Yang otomatis mungkin tetap aja mengganggu daerah sini, Pak. Maksudnya itu mempengaruhi Sendang yang di sini, Pak. Ini katanya juga memiliki legenda Mas ya? Iya betul. Gimana Mas ceritanya? Jadi kalau saya itu kan mendengar tutur-tutur dari mbah-mbah dahulu bahwa Sendang sini dulunya itu ada seorang putra Raden dari Rembang, yang dulu tuh pada waktu era itu pada ada peperangan antara kerajaan Demak dengan kerajaan Rembang di akhir Majapahitan itu kan. Di saat terjadi konflik peperangan di sana tuh salah satu putra dari Adipati sana tuh lari ke sini, Pak. Lari ke sini, terus karena mungkin di sini itu kan dulunya itu sangat sangat kekurangan air, dan itu akhirnya beliau itu riadoh bertapa atau bertirakat di sini karena prihatin dengan keadaan masyarakat di sekitarnya. Kalau mbah-mbah dulu menuturkan bahwa setelah bertapa di sini, tirakat di sini, beliaunya mendapat semacam wahyu atau wangsit atau bahasanya sekarang itu inspirasi atau mungkin ilham gitu deh. Bahasanya saya juga kurang pas gitu. Dia tuh duduk di sini bertirakat sambil disuruh mengeduk di bawah tempat dia bertapa. Dan konon katanya setelah dikeduk memakai tangan itu keluarlah sumber mata air tersebut. Apakah setelah itu situs ini diuri-uri Mas oleh warga? Pada zaman dulu iya, Pak, banyak orang dulu digunakan untuk sebagai mungkin kalau zaman dulu, Pak, ya itu kan buat misalkan selamatan, mungkin hajatan apa, atau mungkin mau panen atau apa, mungkin hajat apa itu bisa di sini diadakan selamatan. Beberapa orang memanggil orang-orang sini untuk berkumpul bersama, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus akhirnya kita makan bersama di sini. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Karena sekarang itu sudah tidak ada mata airnya, dan dengan keadaannya sekarang ini akhirnya masyarakat mungkin hanya 1-2 orang yang masih ke sini. Kondisi ketinggian dari sumber mata air ini dengan cekungan-cekungan bekas galian itu seperti apa, Mas? Nah, mungkin karena dengan adanya pengerukan itu, dengan ketinggian antara yang cekungan kerukan itu lebih dalam ketimbang sumber mata air di sini, mengakibatkan airnya terputus, menyebabkan air ini kering. Jadi bisa dikatakan bahwa pertambangan itu lebih rendah daripada sumber mata air di sini, mengakibatkan terputusnya jalur air, akhirnya mengakibatkan kering. Apakah ada upaya untuk memulihkan ini, Mas? Kemungkinannya seperti apa? Kalau kita ini ya sebagai sukarelawan atau pecinta alam, sebenarnya ya ingin mengupayakan agar bisa hidup lagi. Ya mungkin dengan kita menanami dan merawat sebagian, ibaratnya gitu. Tapi untuk selanjutnya kita juga mesti membutuhkan bantuan dari kalangan semua warga masyarakat.
Anehnya, kendati aktivitas penggalian tanah uruk di situs Sendang Sengkolak ini berjalan cukup lama, tidak ada satupun warga atau perangkat desa berusaha mencegahnya. Saya sekarang berada di Desa Nggodang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di sini ada fenomena yang sangat memprihatinkan, karena di tempat saya duduk ini dulu dikenal sebagai sumber mata air yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat Desa Nggodang dan sekitarnya. Tapi sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Sumber mata air hilang sama sekali. Belum lama sebenarnya, 2 tahun mungkin 3 tahun, sumber mata air ini benar-benar habis. Kenapa terjadi demikian? Ini adalah ulah manusia yang tidak punya hati nurani, sehingga tega untuk menghilangkan sumber mata air yang dibutuhkan oleh kehidupan di bumi ini. Tidak hanya sumber mata air, di sini warga masyarakat yang dulunya membutuhkan sumber mata air ini juga mengalami kesulitan. Satwa juga mengalami kesulitan. Semua pepohonan yang ada di sini ikut hilang. Ini entah butuh waktu berapa ratus tahun lagi untuk memulihkan lingkungan yang ada di sekitar ini, hingga sumber mata air ini adalah benar-benar pulih kembali. Bayangkan, undang-undang tentang lingkungan hidup sendiri menjamin kalau di sini ada sumber mata air, radius 200 meter di sekeliling ini harus utuh, tidak boleh disentuh walaupun sebatang pohon pun. Tetapi di sini nyatanya akibat dari ulah manusia yang tidak punya hati nurani mengakibatkan alam ini menjadi panas, alam ini menjadi tandus, alam ini menjadi gundul. Ini perhatian bagi siapa saja yang coba-coba untuk menghancurkan isi bumi ini. Maka kejadian-kejadian alam mereka akan murka dengan siapa saja yang ingin menghancurkan bumi ini. Satu lagi yang prinsip bagi warga masyarakat Desa Nggodang ini adalah situs ini adalah memiliki legenda yang harus dilindungi oleh siapa saja, tidak boleh dirusak. Tetapi nyatanya mereka tetap nekat, tidak mempedulikan. Di sini dulu sumber mata air, sumber kehidupan mengalir dengan jernih, mengalir dengan bersih. Udara di sekitar ini adalah sangat sejuk dan dingin. Banyak warga masyarakat yang berbondong-bondong ke sini ketika musim kemarau hanya untuk ngadem. Ya di sini ini, tetapi sekarang posisinya ini lebih tinggi daripada cekungan-cekungan penambangan yang ada di bawah sana, sehingga kondisi air yang ada di bawah sana tidak bisa menyokong sumber mata air utama yang ada di sini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.